Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Guru SD Negeri 1 Cangkring yang saya hormati, terima kasih telah bersedia hadir pada siang hari ini dalam rangka diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif masih dalam rangka pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Saya Wahyu Indarto mohon izin untuk menyampaikan materi tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif modul 1.4. Tujuan kegiatan pada pagi ini ataupun siang ini adalah membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan modul 1.4, yaitu budaya positif di sekolah. Ada beberapa materi di modul 1.4 ini. Untuk informasi, saya telah menyelesaikan modul 1. Modul 1 itu terdiri dari modul 1.1, modul 1.2, 1.3, dan yang terakhir adalah 1.4 tentang budaya positif. Nanti ada beberapa materi yang ingin saya bagikan. Nanti saya tidak menggurui panjenengan, hanya menyampaikan apa yang saya dapatkan ketika belajar di modul 1.4. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mungkin ada beberapa kata yang istilahnya itu masih asing di telinga panjenengan. Nanti kita akan belajar bersama tentang beberapa istilah-istilah tersebut. Yang pertama terkait perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma yang baru ini yaitu pembelajaran yang dirancang, disusun berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan. Diferensiasi artinya berbeda. Yang berbeda apa? Berbeda kebutuhannya tiap siswa dari tiap tahapan perkembangannya. Kemudian tujuannya adalah untuk mewujudkan terciptanya profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, profil pelajar Pancasila ada 5 ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian profil yang ketiga adalah bergotong royong. Kemudian kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Selanjutnya menuju ke materi disiplin positif. Disiplin sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Jadi
dari kata asalnya itu, bahasa asalnya, disiplin itu berarti belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Tujuannya apa? Yaitu apa yang dia hargai. Namun sekarang disiplin itu berubah maknanya menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dari dasarnya atau dari asalnya itu berarti belajar, namun dengan berjalannya waktu, disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kecenderungannya secara umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang dihargai yang menjadi tujuan tadi, tetapi lebih cenderung ketidaknyamanan. Kemudian tujuan penerapan disiplin salah satunya adalah untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, tanpa sogokan ataupun tanpa adanya hukuman. Namun yang sering kita hadapi, yang kita temui itu biasanya anak-anak itu disiplin waktu, disiplin mengerjakan tugas, disiplin berpakaian itu biasanya untuk menghindari hukuman ataupun biar tidak dimarahi bapak ibu guru. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka itu berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal, kebajikan-kebajikan yang banyak diketahui orang, dan memiliki motivasi yang intrinsik, motivasi yang muncul dari dalam dirinya sendiri, bukan motivasi yang ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu contohnya menghindari hukuman, menghindari ancaman, dan seterusnya. Jadi tujuan kita itu harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin, namun dengan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Jadi harus sadar diri bahwa dia melakukan disiplin itu tanpa paksaan ataupun ancaman dari pihak luar. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilainya itu bersifat universal. Universal artinya itu bisa lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi bisa dipahami oleh kebanyakan orang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Ini menurut Diana Gosen pada tahun 1998. Nah, muara dari nilai-nilai kebajikan ini sama yang saya sampaikan di awal tadi, yaitu dengan mewujudkan anak Indonesia memiliki profil pelajar Pancasila. Selanjutnya
Materi yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, di tabel ataupun di gambar itu sudah ada. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan, keempat kesenangan, dan yang terakhir adalah kebebasan. Kita mulai dari yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan ini ataupun yang dalam istilah lainnya survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi juga termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Tapi kalau kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia sebagai anak, sebagai siswa, mungkin contohnya kesehatan, kebutuhan bertahan hidup untuk tinggal atau rumah, dan makanan serta minuman. Kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Masih rekam. Tiwas kalau punya cepat jual. Mau besok, gua tak edit. Mau maju gitu, orang kita mereka. Tapi ini repot niku ya apa? Ya. Lanjut ya. Kita lanjutkan untuk kebutuhan dasar yang ketiga, yaitu kebutuhan penguasaan atau untuk menguasai. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kemudian kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Yang terakhir adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka untuk mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan yang menarik. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi? Motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada seseorang secara sadar maupun tidak untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, ada beberapa motivasi dari perilaku manusia.
itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, anak pada motivasi ini, anak itu bertindak disiplin untuk menghindari hukuman. Jadi dia misalkan memakai atribut ataupun datang tepat waktu itu untuk menghindari hukuman. Kemudian anak itu selalu berpikir apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi anak ini fokusnya terhadap akibat setelah ataupun jika dia tidak melakukan disiplin positif di sekolah. Motivasi yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, pada motivasi ini, anak bertindak disiplin itu untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Dalam hatinya, dalam pikirannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, ini juga mungkin masih sering kita lakukan. Kita memberikan iming-iming, imbalan ataupun hadiah jika anak bisa A, bisa B, dan seterusnya. Nah, ini masih motivasi dari luar, dari eksternal, belum tumbuh dari dalam anak itu sendiri. Nah, yang ketiga ini adalah motivasi yang munculnya dari dalam anak sendiri, yaitu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Anak bertindak disiplin karena menyadari nilai kebajikan yang ada pada dirinya. Dalam batinnya dia berpikir akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Saya datang tepat waktu untuk menghargai diri saya karena saya harus berangkat sekolah tepat waktu. Saya memakai seragam yang benar karena saya menghargai diri sendiri. Nah, ini ada 2 perbandingan konsep disiplin dengan identitas gagal, baik itu melalui hukuman maupun dengan penghargaan. Kalau hukuman, saya kira semuanya setuju bahwa konsep pendisiplinan dengan memberikan hukuman ini merupakan tindak lanjut yang kurang tepat. Nah, dari hukuman itu anak-anak nanti akan merasakan beberapa hal berikut. Yang pertama, menyakitkan. Jadi anak yang dihukum itu merasa tersakiti ataupun disakiti. Yang kedua, anak akan merasa tidak nyaman. Kemudian anak merasa takut. Selanjutnya, hukuman juga bersifat memaksa. Kemudian anak nanti jika sering dihukum ataupun dengan adanya peraturan dengan akibat adanya hukuman, nanti dia juga akan menyembunyikan kesalahannya, tidak berani untuk berkata ataupun bertindak jujur karena dia kalau jujur takut akan dihukum. Dan anak akan menjadi rendah diri, apalagi jika hukuman itu dilakukan di depan umum, di depan teman-temannya, di depan kelas, di tengah halaman, misalkan seperti itu. Anak nanti akan menjadi rendah diri, tidak nyaman.
Selanjutnya tentang penghargaan. Nah, penghargaan ini ternyata juga sedikit memberikan efek negatif terhadap konsep disiplin pada anak. Dengan kita memberikan penghargaan itu, menurut para ahli ada yang mengatakan ini tidak efektif. Jadi nanti anak-anak itu akan disiplin jika mendapatkan penghargaan. Kemudian juga bisa merusak hubungan atau iri terhadap teman yang mendapatkan penghargaan. Ini sering dialami ataupun dirasakan bagi anak-anak yang tidak berhasil pada kegiatan tertentu atau pada posisi tertentu dan melihat temannya mendapatkan penghargaan. Nah, muncullah rasa iri dari anak yang tidak mendapatkan penghargaan. Nah, akibatnya adalah bisa merusak hubungan antara anak yang tidak mendapat dengan anak yang mendapatkan penghargaan. Penghargaan yang dimaksud di sini berupa barang, ya. Kadang kita juga memberikan penghargaan itu kepada anak secara verbal, secara istilahnya menyanjung langsung ketika anak itu berhasil melakukan sesuatu, misalkan dengan hebat, bagus, seperti itu. Nah, kalau itu tetap masih efektif untuk dilakukan. Penghargaan yang dimaksud di sini adalah penghargaan yang wujudnya bisa berupa barang. Kemudian penghargaan juga bisa berdampak mematikan kreativitas. Anak itu tidak akan atau tidak mau meningkatkan kemampuannya karena dia sudah merasa bisa. Aku ngene wae sudah mendapatkan hadiah, sudah mendapatkan juara, dan seterusnya. Jadi anak tidak mau mengeksplor lebih kemampuannya, tidak mau meningkatkan kapasitasnya karena dia sudah merasa cukup puas yang dia miliki sekarang. Dan yang keempat, penghargaan juga bisa menghukum, apalagi dengan adanya sistem ranking. Sistem ranking itu dipandang beberapa orang atau beberapa anak yang kebetulan dia tidak mendapatkan ranking mesti ya rada menyakitkan. Contohnya tadi yang merusak hubungan. Anak yang mungkin rankingnya di bawah itu merasa terhukum dengan predikatnya. Misalkan contohnya ranking carry dewe, ranking loro kongisor, dan seterusnya. Nah, anak yang diberi predikat itu dia merasa terhukum dengan adanya sistem ranking yang diterapkan. Nah, ini ada beberapa perbedaan antara pemberian hukuman dengan konsekuensi. Konsekuensi itu berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman memaksa, dan kalau konsekuensi itu adanya stimulus atau tanggapan. Di situ ada beberapa hal yang bisa menjadi pembanding. Yang pertama, jika hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman menyakitkan. Kemudian membuat anak sakit, bisa secara fisik hukuman itu, ataupun bisa hati si anak sakit untuk jangka waktu yang lama. Namun dengan konsekuensi itu akan membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Dan anak membenci kedisiplinan dengan adanya hukuman. Ada peraturan, ada hukuman, nanti anak itu bisa membenci kedisiplinan ataupun peraturan tersebut.
Namun dengan konsekuensi, anak akan menghargai disiplin itu sendiri. Kalau dalam hukuman ada paksaan, tapi kalau di konsekuensi adanya stimulus, kemudian adanya tanggapan. Di hukuman akan mendorong anak menyakiti diri sendiri. Namun di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan dirinya. Secara konsep diri, hukuman itu konsep diri yang buruk. Namun konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Di hukuman, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jika anak itu dihukum ataupun takut dengan hukuman, nah, anak itu akan menyembunyikan kesalahannya. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya, tidak mau mengakui. Namun dengan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, ini ada beberapa hal ataupun perasaan yang dihadapi jika anak mendapatkan hukuman. Yang pertama adalah merasa marah, kemudian dia juga merasa bersalah, terus dipermalukan, dan juga merasa tidak dihargai dengan dia menerima hukuman. Sebaliknya di konsekuensi, anak akan merasa kehilangan haknya, dibuat tidak nyaman, ataupun diasingkan untuk sementara waktu. Tadi adalah perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Kesimpulannya, hukuman itu masih negatif, kemudian konsekuensi lebih baik dari hukuman itu sendiri dalam rangka mendisiplinkan anak. Nah, di sini ada beberapa tindakan ataupun kasus yang mungkin nanti bisa teman-teman tebak ini masuk hukuman atau konsekuensi. Tindakan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya adalah, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini kira-kira hukuman apa konsekuensi? H apa K? H apa K ini? H. Kenapa H? Apakah memberatkan? Apakah nopo? Kira-kira kalau tindakan guru menerapkan mencatat 100 kali di dalam buku, hukuman atau konsekuensinya jika ia terlambat ke sekolah? Termasuk hukuman, karena dengan menulis 100 kali itu bisa menyakiti secara fisik. 100 kali itu sangat banyak, apalagi kita di SD, di sekolah, anak menulis 100 kali 100 kalimat pasti sangat memberatkan. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Ini termasuk hukuman, karena tidak dalam pelajaran olahraga. Ujuk-ujuk kon melayu 2 kali biarpun dia terlambat hadir di sekolah.
Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuen karena dia sudah merusak ataupun mencoret. Sebagai konsekuensinya dia harus mengganti kertas tugas temannya. Tindakan selanjutnya adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, ini termasuk konsekuensi. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuen apa hukuman? Kalau PJOK boleh ya. Tapi kalau PJOK-nya di dalam ruangan, nggak boleh. Ini kasusnya kurang spesifik. Kalau pelajarannya teori di kelas, biarpun PJOK, tapi kalau dia terlambat, mungkin ya terlambat, tapi disuruh langsung lari itu juga tidak tepat. Kalau ini bisa ke konsekuensi mungkin, tapi kalau dengan tindakan ataupun kasus yang lebih spesifik, masuk kelas gitu, di dalam kelas bisa menjadi hukuman. Namun karena ini pelajaran PJOK yang identik dengan aktivitas fisik, jika tanggapannya itu berupa fisik pula, itu bisa menjadi konsekuensi. Jalan, masih jalan. Kira menit? Kedua. Lanjut. Posisi kontrol restitusi. Anda sudah pernah mendengar restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau ingin mungkin dadi wong sing kepiye, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Pendapat Gosen pada tahun 2004. Nah, restitusi ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun restitusi ini adalah untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi bisa memperbaiki hukuman. Yang ketiga, bersifat tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi ada 5 kebutuhan dasar. Nah, restitusi ini mencoba untuk mencari kira-kira jika anak melakukan tindakan ini, apa yang menjadi kebutuhan dasarnya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan
fokus pada tindakan. Restitusi juga fokus pada solusi, solutif. Restitusi akan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ciri-ciri dari restitusi. Nah, membandingkan dengan adanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ada 3 identitas. Kalau hukuman itu identitasnya gagal, kalau konsekuensi dan restitusi itu identitas sukses. Namun secara lebih spesifik, untuk hukuman itu bersifat negatif dan konsekuensi itu netral, sedangkan restitusi bersifat positif. Bisa kita lihat pada tabel. Pada hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Di konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Di restitusi, merupakan sebuah pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak pada jangka panjang, hukuman. Kemudian konsekuen, tidak nyaman dalam jangka yang pendek. Nah, di identitas sukses restitusi ini menguatkan untuk anak dalam jangka waktu panjang, karena ciri restitusi tadi adalah bersifat mencari solusi. Pada hukuman, korban dalam tanda petik itu mendapatkan keadilan. Yang merasa menjadi korban dengan si pelaku mendapatkan hukuman, diartikan bisa mendapatkan keadilan. Di konsekuensi, korban bisa diabaikan. Di restitusi, korban mendapatkan gantinya. Selanjutnya, anak akan tersakiti pada hukuman. Konsekuensinya, anak dibuat tidak nyaman. Pada restitusi, anak mendapatkan penguatan. Tersakiti, tidak nyaman. Kalau di restitusi, mendapatkan penguatan. Selanjutnya, perilaku pasif agresif meningkat pada hukuman. Di konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Pada restitusi, masalah akan terpecahkan. Selanjutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah ini, kalau siswanya itu kendel, wani, nekat, hukuman juga tidak akan berguna. Konsekuensi itu memerlukan monitoring, pengawasan, dan supervisi terus-menerus dari guru. Dengan restitusi, murid atau anak akan belajar bertanggung jawab terhadap perilakunya. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan pada restitusi, fokus pada pemecahan masalah
dalam jangka waktu yang panjang. Nah, di sini ada contoh penerapannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Peraturannya adalah titik-titik, kamu harus begini, dan seterusnya. Itu adalah contoh hukuman. Kalau di konsekuensi itu ada beberapa pertanyaan. Apa peraturannya? Kemudian mampukah kamu melakukannya? Ya, diakhiri dengan terima kasih. Selanjutnya pada restitusi itu tentang keyakinan yang diyakininya, nilai-nilai kebajikan universal yang dia yakini, yang saya sampaikan di awal tadi. Apa yang kamu yakini dan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi dari dua kalimat itu ada makna tawar-menawar, ada tawaran, tidak hanya menghukum, tidak hanya konsekuensi, tapi juga ada tawaran untuk memperbaiki tindakan yang telah dilakukan. Kemudian pada hukuman, anak nanti akan membenci peraturan. Karena peraturan dibentuk, kemudian ada hukuman. Nah, anak itu karena sudah melihat hukumannya apa, anak akan membenci peraturan. Dan pada konsekuensi, anak akan menghormati peraturan. Sedangkan di restitusi, anak akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan yang terakhir posisi sebagai manajer. Dari kelima posisi itu, kira-kira panjenengan seringnya di mana? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Misalkan ada anak yang contohlah tidak mengerjakan PR, itu biasanya kira-kira panjenengan sebagai apa? Penghukum ya? Masih banyak yang kita lakukan dalam menghadapi masa ataupun kasus anak itu dengan cara menghukum, memberi hukuman. Kowe orang gara PR, kowe saiki nah, ini ada beberapa contoh penerapan dari 5 posisi tersebut dengan kasus jika ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Dari 5 posisi itu tindakannya berbeda-beda. Mari kita simak dari yang posisi penghukum. Jika ada anak yang melakukan pelanggaran tersebut, si penghukum ini mungkin berkata seperti ini: patuhi peraturan sekolah, sekarang kamu berdiri di depan barisan. Ini yang saya kira masih sering dilakukan. Kowe ora tertib, saiki kowe maju ning barisan ngarep dhewe. Ngoten nggih? Biasane. Karena kita menghukum itu rasanya kayak masalah selesai gitu ya. Padahal jika anak itu maju ya atributnya belum ada, sama. Cuma secara apa naluri kepuasan kita menindak si pelanggar ini
bisa terlampiaskan. Selanjutnya, jika dia berposisi sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Bapak kecewa dengan kamu. Nah, dengan kalimat itu nanti si anak ini akan merasa bersalah. Si guru tidak menghukum, tetapi menanyakan seperti itu. Nah, yang dirasakan anak, dia akan menjadi merasa bersalah tentang pelanggaran yang dia lakukan. Kemudian ini posisi yang ketiga, sebagai teman. Kadang sebagai guru kita juga sering memposisikan diri sebagai teman untuk siswa. Ayolah yang tertib, buat Pak Guru bangga. Sekali ini tidak apa-apa kamu buat salah. Nah, kalau teman itu kaya kita ibaratkan sebagai teman sebaya. Dikon tertib, tapi juga masih diberikan kelonggaran. Yo bisa niki rapopo lah, kowe ra tertib dan seterusnya. Nah, ini juga kurang tepat dilakukan jika untuk menyelesaikan kasus siswa tidak memakai atribut lengkap. Kemudian menuju ke posisi yang keempat, sebagai pemantau atau mengawasi. Kamu sudah buat kesalahan, apa peraturan dan konsekuensinya. Kalau pemantau ini sudah lebih baik dari teman dan posisi-posisi kontrol sebelumnya. Nah, yang posisi ideal ini adalah sebagai manajer. Posisi kontrol restitusi yang paling ideal itu adalah sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Nah, ditanya dulu, si anak ini tahu tidak tentang kesalahannya. Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Nah, tidak hanya menegaskan ataupun mencari kesalahan, tapi si manajer ini juga membantu bagaimana agar anak ini bisa memperbaiki kesalahannya. Nah, posisi manajer ini adalah posisi yang paling ideal di antara 5 posisi ataupun 4 posisi yang lain. Nah, di sini juga ada beberapa ciri ataupun contoh terkait posisi. Kalau di kotak-kotak lagi, kalau diberi tabel lagi, identitas gagal, ya. Identitas gagal itu kita sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah itu gagal artinya. Kemudian suksesnya namun masih dari kontrol dari luar, dari eksternal, sebagai teman dan pemantau. Nah, yang diharapkan ini adalah yang tabel paling kanan. Secara identitas dia berhasil atau sukses, dan kontrolnya pun juga muncul dari diri sendiri untuk menghargai harga dirinya. Misalkan guru berbuat, sebagai penghukum ciri-cirinya mesti menghadap, menunjuk-nunjuk, duting-duting, menyakiti, menyindir. Itu jika dia sebagai penghukum. Jika dia pembuat merasa bersalah, si guru berceramah dan mengatakan seharusnya bla 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 ngoten. Kemudian bisa juga diakhiri dengan ibu kecewa, saya kecewa, dan seterusnya. Kemudian posisi sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk
muridnya sebagai pemantau. Nah ini menghitung dan mengukur kowe wis telat ping iki, wis pirang dina kowe ora nganggo seragam lengkap dan seterusnya. Kalau sebagai manajer dia mengajukan pertanyaan itu untuk menggali kenapa dia melakukan seperti itu, kenapa ataupun bagaimana agar bisa memperbaiki kesalahan dan selanjutnya. Nah, ini guru berkata selanjutnya tadi ya, kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan itu penghukum. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Ini sinten sing sampe tadi. Soalnya contohnya ibu, kalau bapak mungkin wow. Betul. Karena saya bapak dan ini contohnya ibu. Itu sebagai pembuat orang bersalah. Jika dia sebagai teman, dia akan berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu bla bla bla. Sebagai pemantau, apa peraturannya? Ya sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Itu guru akan berkata jika dia berposisi baik sebagai penghukum, pembuat orang bersalah, teman pemantau ataupun sebagai manajer. Nah, nanti juga akan menghasilkan hasil yang berbeda dari kelima posisi tersebut. Jika dia penghukum, memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Pembuat bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Hasil dari posisi teman yaitu ketergantungan, ngejibni. Karena di posisi teman itu masih dibantu dari guru tersebut, masih dibuatkan alasan-alasannya untuk masih menguatkan muridnya. Sebagai pemantau, anak nanti akan menyesuaikan diri, namun bila diawasi. Kalau tidak diawasi, mungkin juga sudah kembali seperti semula. Nah, hasil dari manajer yaitu bisa menguatkan pribadi si anak. Kemudian murid akan berkata jika penghukum tadi sudah rasakan dan seterusnya tadi, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu mesti ngoten. Itu paling ya bicaranya di belakang kita, di belakang guru. Di depannya saya kira tidak berani. Kemudian pembuat bersalah, maafkan saya. Nah, minimal ini lebih baik dari penghukum. Kemudian jika guru sebagai teman, murid akan berkata, saya pikir bapak teman saya, ternyata begitu. Ini kan masih tergantung ya, ketergantungan terhadap gurunya. Kemudian jika ada pemantau, murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Dia, si murid itu butuh kepastian ataupun pengakuan dari pemantau. Jika manajer, murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, ini sudah membangun, sudah memperbaiki. Kemudian dampak pada murid, penghukum, si murid pasti akan mengulangi kesalahannya. Kemudian pembuat merasa bersalah akan merasa rendah diri. Dan sebagai teman, anak ini akan lemah, tidak mandiri dan tergantung. Jika kita sebagai pemantau
dampak pada murid yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi si murid melakukan sesuatu itu masih dari motivasi luar. Kemudian dampak manajer, anak akan mengevaluasi diri. Anak akan berpikir, bertindak bagaimana cara memperbaiki dirinya. Selanjutnya materi berapa ya? 6. Keyakinan kelas. Ini mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas saya kira semua kelas sudah ada nih. Setiap kelas pasti ada peraturan yang disepakati oleh warga kelas bersama dengan Bapak Ibu guru wali kelas. Di sini ada 3 pertanyaan pemantik ataupun pertanyaan untuk membantu mencoba menjawab mengapa kok perlu keyakinan kelas, kok tidak peraturan kelas saja. Pertanyaan pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira tujuannya untuk apa nih? Pakai helm ketika motoran agar apa? Nek helman pas motoran itu kira-kira keyakinannya dhewe napa? Ben napa? Ben aman, berarti ke A mana? Biar tidak ditilang polisi mboten nggih? Salah satunya. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M ketika masa Covid kemarin, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Itu kira-kira agar apa? Atau menjaga apa? Taat 3M saat corona kemarin untuk untuk kesehatan. Kita meyakini jika kita menaati peraturan itu kita akan selamat, kita akan sehat. Tidak hanya memakai masker, ben boten diciduk satpol. Dan yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Apa ini? Untuk menghargai diri sendiri, tidak menghindari skor ataupun hukuman dari yang menyelenggarakan pelatihan. Nah, di sini perannya keyakinan kelas itu seperti itu. Jadi peraturan kelas itu biasanya disusun untuk menertibkan kelas. Nah, kalau menertibkan kelas, terus nanti ada sanksinya, ada hukumannya. Nah, itu nanti anak akan menaati peraturan, motivasinya masih dari luar, dari ekstrinsik. Tapi kalau diri anak itu, warga kelas itu memiliki keyakinan tentang peraturan-peraturan yang telah disetujui, yang telah disepakati, nah, nilai-nilai kebajikan itu akan muncul dari anak-anak tersebut. Jadi tidak hanya ben ora dihukum, ben ora diseneni bu guru, ben ora push up, ben ora kan ngresiki WC dan seterusnya. Itu perlunya adanya keyakinan kelas.
keyakinan kelas yang diyakini oleh setiap anak. Nah, ini ada contoh peraturan dan contoh keyakinan apa yang ada di dalam peraturan tersebut. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya adalah rasa tanggung jawab. Tidak hanya kembalikan buku, mungkin meminjam pensil, meminjam penggaris. Ya, kalau sudah harus dikembalikan kepada yang punya. Keyakinan kelas ini bersifat universal. Jadi kalau di peraturan itu bisa beberapa peraturan, namun ketika diterapkan di keyakinan mungkin hanya masuk di satu nilai saja. Tapi kalau satu keyakinan ini kalau dibuat pertanyaan bisa banyak peraturan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini keyakinannya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai untuk menghormati orang lain dan berkomitmen. Dan dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya adalah untuk keselamatan dan juga untuk menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kita tidak mengkonsumsi narkoba demi kesehatan. Kita memiliki keyakinan bahwa dengan tidak mengkonsumsinya, tidak menggunakannya, berarti kita akan memiliki kesehatan yang baik. Selanjutnya, jika ada peraturan bergantian atau menunggu giliran. Nah, ini keyakinannya adalah menghormati orang lain, bisa. Kemudian bersabar. Kemudian gunakan masker. Nah, seperti yang kita bahas di awal tadi, itu adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu juga untuk keselamatan dan keamanan. Nah, saya sudah mempraktekkan ini beberapa hari yang lalu, membuat kegiatan membuat keyakinan kelas. Dimulai dari berdiskusi dengan peraturan yang sudah ada dari kalimat-kalimat tadi. Misalkan ada beberapa peraturan di kelas, kemudian dari peraturan itu kemudian dirumuskan untuk menjadi keyakinan. Dan yang ketiga adalah menyepakati keyakinan kelas. Ya, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, jumlahnya sedikit. Tujuannya apa? Agar mudah diingat. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Dan semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini adalah materi yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Dimulai dari menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi tindakan yang salah. Segitiga restitusi ini adalah tahapan untuk menyelesaikan permasalahan ataupun kasus yang mungkin bisa kita terapkan ketika kita menghadapi kasus dari anak didik kita. Saya telah mencoba acting simulasi penerapan segitiga restitusi yang telah saya rekam pada beberapa waktu yang lalu.
jenenge Wahyu. Masih jalan nih. Masih jalan. Kan ini upload ke sini. Nando. PKN ini kasus satu itu Nando terlambat masuk sekolah. Langsung bertemu saya di ruangan. Ini suaranya kurang keras nih. Foto. Ada foto. Foto keluar. Ada foto ya, Bang? Sebelah sini. Jangan beli lagi. Iya. Testimoni di TKN. Oh, Tegal. Itu tadi kasus pertama. Lah ini kasus kedua itu ada anak yang tidak mengerjakan PR. Dikerjakannya di sekolah.
Itu tadi sedikit cuplikan simulasi bagaimana penerapan segitiga restitusi di sekolah. Ada 2 kasus. Yang pertama tadi ada anak yang anak yang datang terlambat, dan yang kedua kasus anak tidak mengerjakan PR. Oke, terima kasih. Itu tadi penyampaian belajar bersama kita tentang modul 1.4 budaya positif. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan monggo. Cukup ya. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dimas, tadi Pak Wahyu melihat Mas Dimas sedang mengerjakan apa itu? Oh, apa Mas Dimas lupa mengerjakan PR? Ya, tidak apa-apa. Kemarin teman Mas Dimas juga ada yang lupa mengerjakan PR. Tapi Pak Wahyu mau tanya, mengapa Mas Dimas bisa lupa mengerjakan PR? Karena saya ingin menjenguk saudara saya yang sakit di rumah sakit, Pak. Sampai rumah saya kecapean langsung tidur. Ya, jadi tadi malam Mas Dimas ikut menjenguk saudara yang sakit. Ya, terus sampai rumah langsung tidur karena kecapean. Ya, tapi tadi Mas Dimas tidak terlambat masuk sekolah kan? Baiklah, Mas Dimas sudah melakukan tindakan yang baik, terutama ketika Mas Dimas bisa berangkat lebih awal. Tapi ada keyakinan sekolah yang Mas Dimas langgar, yaitu tidak mengerjakan PR. Nah, menurut Mas Dimas, keyakinan sekolah mana yang Mas Dimas langgar pada hari ini? Saya, Pak, Ya, rasa tanggung jawab. Menurut Mas Dimas, sikap tanggung jawab itu penting tidak? sangat penting, Pak. Ya, sangat penting ya, karena jika kita memiliki tanggung jawab akan menjadi orang yang jujur dan amanah. Kemudian kira-kira Mas Dimas akan melakukan apa untuk memperbaiki ini? Kedepannya saya akan mengerjakan PR lebih awal, Pak. Misalnya saya saat pulang sebelum saya akan mengerjakan PR. Ya, mengerjakan PR setelah pulang sekolah. Baik, terima kasih Mas Dimas sudah tahu apa yang akan dilakukan selanjutnya. Mas Dimas bisa kembali duduk dan siap-siap untuk mengikuti pelajaran. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Dimas Adi Nugroho. Saya siswa kelas 6 Negeri 1 Sangring. Saya hari ini lupa mengerjakan PR PJOK karena tadi malam saya ikut menjenguk saudara yang sakit di rumah sakit. Tapi saya sangat bersyukur karena saya tidak dihukum dan dimarahi guru. Saya hanya diberi nasihat dan diajak untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Nando. Selamat pagi Pak, maaf saya terlambat. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya, sekolah masuk pukul 7 ya. Sekarang sudah pukul 7:15. Jadi sekarang bagaimana Mas Nando? Maaf Pak, tadi saya tidur kemalaman dan bangun kesiangan. Baik, menurut kamu Mas Nando, keyakinan sekolah mana yang perlu kamu tingkatkan Mas Nando? Menurut saya disiplin waktu Pak. Ya,
Jadi apakah Mas Nando meyakini prinsip disiplin waktu tersebut? Iya Pak, saya meyakininya. Apa Mas Nando bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Pak. Bagaimana cara memperbaikinya? Mulai besok saya tidak akan tidur terlalu malam Pak. Selain itu, apalagi? Saya juga akan meminta bantuan ibu untuk membangunkan saya lebih pagi. Ya, jadi Mas Nando akan tidur tidak terlalu larut malam dan juga akan meminta bantuan ibu untuk membangunkan lebih pagi. Baiklah, terima kasih atas kerjasama hari ini. Sekarang Mas Nando boleh bergabung dengan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Obi Krisnado Prasetya. Saya siswa kelas 6 di SDA Negeri 1 Cangkring. Saya hari ini telah masuk sekolah karena tadi bangun kesiangan. Tapi saya sangat bersyukur karena saya tidak diwari guru. Saya hanya diberi nasihat dan diajak untuk mencari solusi dari keterlambatan saya hari ini. Terima kasih Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.